Irjen Verdi Sambo resmi diberhentikan dari Polri. Karir Jenderal Bintang 2 di Korps Bayangkara benar-benar berakhir. Sambo tidak bisa menerima pemberhentiannya dan mengajukan banding ke Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Namun, sidang KKEP menolak bandingnya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri tersebut resmi dipecat dari kepolisian dengan secara tidak hormat. Kini, perwira tinggi Bintang 2 itu dibayangi ancaman hukuman mati sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Permohonan banding Verdi Sambo ditolak Polri, Sambo akan tetap dipecat. Penembakan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo lah yang membuat karir Sambo berakhir dan harus menanti ancaman hukuman mati. Sambo sedianya mengukir karir dengan mulus dan cepat selama berkiprah hampir 3 dekade di kepolisian. Dia bahkan disebut-sebut sebagai Jenderal Bintang 2 termuda di kepolisian. Pria kelahiran tanggal 19 Februari tahun 1973 di Baru, Sulawesi Selatan ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sambo memiliki pengalaman menjadi Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim pada 2010 di Polres Jakarta Barat. Karirnya terus melejit hingga diangkat menjadi Kapolres Purbalingga pada tahun 2012. Setahun kemudian ia menjabat sebagai Kepala Polisi Brebes. Semakin cepat, pada 2015 Sambo diangkat menjadi Wakil Direktur Badan Reserse Kriminal Umum Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Pada tahun 2016, ia diangkat menjadi Kepala Subdirektorat, Kasubdit 4 dan kemudian Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana, Dittipidum, Bareskrim Polri. Kemudian, pada tanggal 16 November tahun 2020, Sambo mulai menjabat sebagai Kapolres Propam. Siapa sangka ini akan menjadi karir terakhirnya sebelum ditendang keluar dari kepolisian. Sepanjang karirnya, Sambo pernah menangani kasus bom Sarinah Tamrin, 2016, kasus kopi sianida, 2016, kasus dugaan pemalsuan surat Joko Chandra, 2018, dan Kejaksaan Agung, 2020. Peristiwa meninggalnya Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menandai awal tumbangnya karir Sambo di Lembaga Bayangkara. Insiden itu pertama kali terungkap pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Ini bermula pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Brigadir J tewas setelah terjaring baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di Kecamatan Duren 3, Jakarta Selatan. Awalnya, terungkap kasus tersebut bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Akibat kejadian tersebut, pada tanggal 18 Juli tahun 2022, Sambo dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Propam. 2 minggu kemudian, pada tanggal 4 Agustus tahun 2022, ia resmi diberhentikan. Bersama 9 polisi lainnya, Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi Pati di Pelayanan Masyarakat Mabes Polri, Yanma. Dikarenakan semuanya tidak profesional dalam mengusut kasus kematian Brigadir J. Penyelidikan atas kematian Brigadir Yosua berlanjut. Tepat pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam dakwaan pembunuhan berencana. Dia diduga sebagai dalang di balik pembunuhan berencana anak buahnya. Kompol Listio Prabowo membenarkan bahwa tidak ada insiden baku penembakan atau pelecehan di rumah Sambo seperti yang pertama kali beredar. Dalam kejadian tersebut, Sambo menyuruh Barada Richard Eliezer atau Baradae melakukan penembakan terhadap Yosua di kediaman dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Sesudahnya dia kemudian menembakkan pistol Brigadir J ke dinding rumah agar tampak seperti sedang terjadi baku tembak. Agar terlihat seperti terjadi baku tembak, saudara FS, Verdi Sambo, menembak beberapa kali ke dinding menggunakan senjata milik Brigadir Joshua untuk menciptakan kesan bahwa telah terjadi baku tembak. Sebelum Sambo, Baradae sudah menjadi tersangka, ajudan istri Sambo, bernama Ricky Rizal atau Bribka RR, dan pembantu rumah tangga Sambo, Kuat Marur, juga ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul Sambo, Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022, giliran istri Sambo, Putri Chandrawati, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya didakwa dengan pembunuhan berencana dan didakwa dengan pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Dia tidak hanya dicurigai mendalangi pembunuhan itu, tetapi dia juga dicurigai menghalangi keadilan dan penyelidikan atas kematian Yosua. Hambatan penyidikan dalam kasus ini berkisar dari perusakan, penghilangan CCTV hingga perusakan tempat kejadian perkara, TKP. Sambo tidak sendirian dalam hal ini. 6 polisi, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Bikni Wibowo, Kompol Cak, dan AKP Irfan Widianto, ditetapkan sebagai tersangka penghadang keadilan. Para tersangka dijerat pasal 49 Junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Sambo telah mengajukan pengunduran diri dari kepolisian beberapa hari sebelum sidang KKEP. Namun permintaan tersebut ditolak Kapolri. Polisi memproses dugaan pelanggaran kode etik Sambo melalui sidang KKEP yang digelar pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2020, hingga Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Sidang kode etik mengakibatkan Sambo dipecat secara tidak hormat dari Polri. Saat membacakan vonis di Mabes Polri Jakarta, Komjen Ahmad Doviri, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Kabaintelkam, mengatakan, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Kabaintelkam, Komjen Ahmad Doviri saat membacakan putusan sidang yang digelar di Mabes Polri, Jakarta. Tak hanya itu, Sambo juga dijatuhkan sanksi kode etik dengan dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus, Patsus, selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo tak terima. Dia langsung mengajukan banding. Sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan, kata Sambo saat itu. Lewat 3 minggu kemudian, nasib Sambo diputuskan. Polri ketuk palu, memutuskan menolak permohonan banding Sambo terkait pemecatannya sebagai polisi. Menolak permohonan banding pemohon banding, kata pimpinan sidang Komisi Banding Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri, Jakarta, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Menguatkan putusan sidang Komisi Etik Polri tanggal 26 Agustus tahun 2022 atas nama pelanggar Ferdi Sambo, Imbu Agung. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, putusan banding ini bersifat final dan mengikat. Sambo tidak bisa melakukan upaya hukum lain atas hasil keputusan KKEP ini. Tidak ada kasasi dan peninjauan kembali. Banding ini sifatnya final dan mengikat, sudah tidak ada lagi upaya hukum, ini upaya hukum yang terakhir, kata Dedi di lobi gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Hal ini mengakibatkan pemecatan resmi Sambo dari Polri. Karir jenderalnya sudah berakhir. Polisi saat ini melanjutkan kasusnya terhadap Sambo atas tewasnya Brigadir J. Mantan petinggi kepolisian itu sedang menghadapi ancaman hukuman puluhan tahun penjara, dan kemungkinan hukuman mati.